Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Ya, bersyukur buat sore hari ini saudara, kita sudah berada di minggu ketiga untuk bulan Januari. Ya, ini Pak Hani sudah perjalanan ke Indonesia, tak tahu sampai mana saudara. Saudara dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya kalau saudara baca di Alkitab kita ya saudara. Setiap bapak-bapak rohani kita, dari Abraham, Ishak, Yakub, semua tokoh-tokoh di sana, semua Tuhan memberikan satu mandat dan semua mengerjakan bagiannya, saudara. Ya, semua tidak ada yang nganggur, saudara. Saudara bisa baca dari Kejadian sampai Wahyu. Bahkan di satu titik, satu orang murid Yesus yang tidak mati, maksudnya tidak mati dibunuh, yaitu Yohanes. Dia di Pulau Patmos. Dia dapat revelation dari Tuhan dan dia menulis kitab Wahyu. Jadi semua punya bagian masing-masing, saudara. Ya, saya berdoa di tahun 2025 ini setiap dari kita tidak salah posisi, katakan amin. Entah saudara ada di marketplace, entah saudara ada di tempat profesional atau saudara ada di seorang full timer. Tetapi kita ada di posisi yang tepat, saudara. Kenapa, saudara? Kalau kita salah posisi, kita tidak bisa berbuah. Mazmur 1 ayat 1 mengatakan, saudara, orang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan dikatakan apa? Dia akan selalu berbuah pada musimnya. Kenapa, saudara? Karena dia ada di posisi yang bagus, di tepi aliran air. Mungkin saudara nggak berbuat dosa, ya mungkin, saudara. Maksudnya tidak sedang berbuat dosa. Tetapi ketika kita salah posisi, kita nggak bisa berbuat dengan maksimal, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tahun ini mungkin tahun yang akan luar biasa, terutama buat gereja Tuhan di tempat ini. Karena banyak perkara besar akan Tuhan berikan di Kingdom Family. Semua kita lihat, bahkan kalau nanti jadwal di papan tulis kantor sudah ditulis, saudara akan melihat bahwa banyak jadwal di situ, saudara. Dan ketika hitungan, Pak Henry tadi cerita tadi siang, beliau akan ke Jerman, saudara. Kalau saya di sini saja, ya. Kalau saya di sini saja. Jerman, saudara, beneran loh, Jerman. Yang sangat dingin mungkin ya, saudara. Secara manusia, tuku bensinnya enggak bisa, ya toh. Ya, tetapi apa? Kalau memang itu Tuhan, pasti terjadi. Amin, saudara. Selalu kita membatasi diri, saudara. Selalu kita membatasi kemampuan kita seperti para murid ketika ada 2.000 orang sedang, 5.000 orang sedang mendengarkan Yesus berkhotbah di atas gunung, di atas bukit. Dan waktu itu sudah malam. Tuhan katakan apa? Beri mereka makan. Mereka takut, mereka mikir, bagaimana memberi makan 5.000 orang. Tetapi ketika Tuhan sudah memberikan mandat, pasti terjadi. Yang menjadi masalah, saudara, 3 minggu ini kita belajar bagaimana mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengar. Masalahnya, saudara, kita butuh belajar mendengar. Supaya apa? Supaya kita tidak salah jalan. Supaya kita tidak tersesat. Kecanggihan teknologi sekarang ada GPS, betul nggak? Tapi kalau HP kita lemot, GPS ini malah menjadi membuat kita tersesat. Karena harusnya beloknya nanti kita belok kanan, ya kan, masuk jurang. Saudara. Seperti itu, saudara. Itu yang terjadi, saudara. Kalau kita salah mendengar, saya bukan pemusik, saudara. Jadi kalau ada yang bolero, saya enggak tahu. Tapi kalau Pak Hani, Pak Henry ada yang bolero, mesti tahu, saudara. Karena apa? Terlatih untuk mendengar, ya. Kalau bagi saya Mas Ferry bagus banget mainnya, saudara. Bagi saya, saudara. Tapi nggak tahu bagi Ko Henry. Karena beliau tahu bisa musik, saudara. Tapi saya yakin bagi Cik Yanti juga bagus. Karena Cik Yanti juga nggak tahu musik. Tetapi saudara, untuk benar-benar mendengar, itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan kita benar-benar seksama, dilatih demikian, saudara. Dan kalau saudara tahu, domba-domba di Israel, pernah ada videonya ya, itu kan diberi nama.
Bukan kayak domba di sini. Kalau di tempat kita yang dikasih nama anjing. Tapi kalau di Israel dombanya dikasih nama. Dan ketika gembala memanggil sesuai nama, domba itu datang. Pernah ada videonya ya saudara. Dipanggil mungkin namanya Riki gitu ya, dombanya datang. Kalau saya pakai nama saudara nanti saudara marah ya kan. Riki, saudara, dombanya datang. Maka Tuhan Yesus ngomong apa? Domba itu mengenal suara gembalanya. Saya berdoa saudara, kita sama-sama bisa mendengar suaranya Tuhan. Betul-betul. Supaya Tuhan, kalau Tuhan ngomong kanan supaya kita gak ke kiri gitu loh. Kalau Tuhan ngomong ke kiri kita gak ke kanan. Karena kita itu butuh, gini, saudara yang berkeluarga lah. Saudara gak akan salah suara kan, karena saudara akan mengenali suara istrimu. Saya itu mengenali istri saya. Istri saya itu jalannya diseret, seret gitu ya. Ya kan, kalau orang Jawa bilang males ya, mungkin ya. Ada ibunya, jangan dia. Ya. Saya ini yang jalan Esther tuh gak ada suaranya, gitu kalau jalan. Tapi kalau istri saya jalan dari Aula Petrus ke sini saya udah denger, srek gitu. Kenapa? Mengenali. Ini Tuhan. Ya. Ini Tuhan. Dan itu dibutuhkan kita berlatih, saudara. Dibutuhkan hubungan dengan Tuhan. Maka ada yang namanya Global Prayer Room. Ya. Kalau Kohani nyembah, dia nggak ada. Dia nyembah bisa lama, saudara. Bisa lari kanan kiri. Karena apa? Sudah betul-betul terbiasa. Saya coba kemarin. Waktu 12 jam kita berdoa di tempat ini, saudara. Saya paling medotnya cuma jemput Mbaki, saudara. Tapi kembali lagi sini. Secara fisik berat, saudara. Tapi harus dibiasakan. Saudara dikasih Tuhan, saudara kita Muslim, ya ikut online enggak apa-apa. Mereka itu punya namanya pengajian, ya. Mereka belajar kitab mereka dengan bahasa yang bukan bahasa Indonesia. Mereka selalu berkumpul apa? Untuk belajar terus. Kenapa? Karena susah. Kalau saudara gitu, coba kita ikut mereka gimana, saudara? Bukan ikut kitabnya, tapi kalau Perjanjian Lama kita pakai kitab Ibrani. Kalau Perjanjian Baru kita pakai Yunani. Pasti seumur hidup kita belajar, gak selesai. Tapi asik, saudara. Kenapa? Karena kita akan dipaksa membaca terus. Susah loh, saudara, Ibrani. Ya, kita pernah kuliah kan kita. Sampai sekarang juga susah. Ibrani sama Yunani. Ibrani lebih susah menurut saya. Susah banget, saudara. Tetapi kalau kita dipaksa menghafal, maka pagi hari ini, sore hari ini, tiap pagi saudara yang ada di grup, ada ayat hafalan. Coba dihafal. 1 hari 1. 1 bulan 30 ayat. 1 tahun bisa 360 ayat. 365 ya ayat. Itu luar biasa kalau kita berani. Lama-lama kita menjadi apa? Peka dengan suara Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Ukuran kedewasaan rohani itu apa, saudara? Apakah saudara dan saya jadi pejabat gereja kayak saya ini disebut dewasa? Oh, belum tentu. Apakah saudara lama di gereja sudah senior bisa disebut dewasa? Belum tentu, saudara. Menurut saya, ukuran kedewasaan itu apa, saudara? Ketika orang tahu betul kehendak Tuhan. Bisa mendengar maunya Tuhan. Dan bisa melakukan. Karena kalau yang belum dewasa, itu enggak ngerti kalau Tuhan berbicara. Maka firman Tuhan kata apa? Kamu punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Kamu punya, apalagi ya? Telinga, kamu punya mata, tidak bisa melihat. Kenapa? Karena masih terselubung. Tidak bisa melihat. Tidak bisa ngerti maksud Tuhan. Tapi kalau dewasa rohani, pasti ngerti. Walaupun mungkin sudah belajar, saudara. Semua belajar. Kenapa kok Pak Hani sampai ke Korea? Ya, sampai ke nanti kemana lagi saya nggak tahu, saudara. Karena berusaha untuk mencari maunya Tuhan.
Dan yang kita percaya, meskipun kita tidak ikut di sana, tetapi apa yang terjadi di sana, terobosan apa yang terjadi di sana, terjadi di sini. Amin, saudara. Walaupun kita tidak ikut, tetapi saudara, gereja ini tahun ini benar-benar berbenah. Mulai ada Bible study, mulai ada kelompok kecil small group. Kita rilis ke saudara, tetapi kita nggak maksa. Tetapi kalau setiap kita memberikan sesuatu, saudara tidak merespon. Kita berikan umpan, saudara merespon. Jangan salahkan kalau kita tidak bisa bertumbuh. Karena saudara, kalau kita ingin bertumbuh dewasa, kita butuh orang-orang di sekitar kita. Kita tidak bisa berdiri sendiri, saudara. Ada 2 ayat yang saya suka, saudara. Sebentar, saya akan minum. Ada 2 ayat sebagai salah satu, bukan indikasi ya, salah satu syarat engkau menjadi orang yang bertumbuh secara dewasa. Kau betul-betul punya kekristenan yang betul. Galatia 2 ayat 20. Ini harusnya hafalan tapi agak panjang. Hidupku bukan akunya aku itu loh. Tolong dibukakan LCD-nya. Saudara yang tiap pagi dapat ayat hafalan tuh ayatnya sedikit-sedikit loh ya. Nanti lama-lama akan dikasih banyak-banyak gitu ya. Ini rodok banyak tapi sebenarnya nggak sulit dihafalkan. Namun aku hidup, tapi bukan hanya aku lagi. Melainkan Kristus yang apa? Hidup di dalamku. Dan hidupku yang kuhidupi di dalam daging. Ku dihidupi sekarang dalam daging. Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, ini jelas, clear ayat ngomong. Hidupku bukan aku lagi. Artinya kita sudah tidak punya hak apa? Menentukan. Memang kita diberi kebebasan. Manusia punya kehendak bebas. Tetapi Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Ngomong ada Pak Billy. Salah satu orang yang pertama katakan, kamu nanti jadi full timer, itu Pak Billy. Tapi waktu dia katakan saya cuma ketawa. Hahaha, gitu. Hihihi. Karena saya nggak mau jadi full timer. Gajinya di sini kecil. Ya loh. Karena saya enggak terpanggil waktu itu. Karena otak saya berpikir, papaku pedagang, mamaku pedagang, emak engkongku, mbah buyutku pedagang, semua saya adalah seorang pedagang. Itu mindset saya. Orang yang pertama yang ngomong konsumen full time itu ketika kita sedang pelayanan di sekolah SMP 1, 2, 3 Sukoharjo kalau enggak salah. Ada gabungan di situ, kok Billy ngomong seperti itu Pak Billy. Ya, tetapi hari ini secara manusia mudah enggak jadi hamba Tuhan? Enggak mudah. Becik ke titik Allah ketoro gitu. Sedikit ada celah pun pasti enggak, apa ya? Hamba Tuhan enggak enak kan disoroti, Saudara. Ya kan? Tetapi apa, Saudara? Karena hidupku bukan aku lagi gitu loh. Kalau saudara betul-betul memahami arti penebusan, kita benar-benar arti engkau sudah ditebus, kau akan ngerti konsep ini, saudara. Kita nggak akan mikir aku mau ini gitu loh. Yang kedua, ayat yang saya suka lagi, yang youth team harus tahu. Kemarin tak baca Filipi berapa? 2 ayat 4. Ini penting sekali juga. Kalau saudara tidak bisa menghidupi ini, saudara dan saya bukan murid Kristus. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan apa? Kepentingannya sendiri, tetapi apa? Kepentingan orang lain juga. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Pikiran Kristus itu apa? Artinya salah satu dari pikiran Kristus apa? Ini nanti kan dia mengosongkan dirinya menjadi sama serupa dengan hamba. Tetapi salah satu ketika kamu mau memikirkan orang lain.
jelas. Kalau hidup kita untuk kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri, tidak pernah membuka untuk orang lain, kita belum jadi murid Tuhan Yesus. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita hidupnya untuk orang lain, sedangkan keluarga kita tidak kita pelihara? Itu juga salah. Yang tepat adalah kita menyelaraskan kehendak Tuhan bersama dengan keluarga kita. Kita menyelaraskan hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita dengan rencana Tuhan. Kalau enggak, akan benturan terus, saudara. Benturan terus. Akan benturan terus. Tidak bisa, susah. Tetapi saudara, ini waktunya itu tidak lama gitu, saudara. Karena kita sudah lihat, kayak di Los Angeles, mengerikan, saudara. Kebakaran yang sangat luar biasa, saudara. Indonesia pun mengalami di Lampung ya, banjir seperti itu. Bahkan itu Glodok Plaza ya, kebakaran juga kan, saudara. Ini waktunya tuaian jiwa-jiwa. Kemarin tadi dapat kabar ada satu anak sekolah minggu yang belum kenal Tuhan, tapi ikut sekolah minggu, saudara. Ikut KC, saudara. Sudah 2 kali ikut. Ini memang waktunya benar-benar saatnya kita menuai. Kalau kita tidak pernah memikir jiwa-jiwa lagi, pantas kalau Tuhan ngomong apa? Memang tuaian banyak, pekerja sedikit. Kenapa? Karena semua pekerja memikirkan hidupnya masing-masing. Saya enggak maido ya. Kondisi sekarang memang agak-agak berat. Gitu. Saya BA teman-temanku kuliah dulu, semua yang punya bisnis cuma satu kata, sepi. Gitu. Tetapi saudara sebagai anak Tuhan, kita harus tetap percaya. Kita harus tetap percaya apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita mau betul-betul hidup kita berbuah, kita berdoa sama-sama. Tahun ini saudara, biarlah banyak buah yang bisa kita hasilkan. Puji nama Tuhan saudara. Dan saudara, kalau kita mau benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus punya dasar yang kuat. Selama sebulan ini, kita akan belajar tentang dasar yang teguh. Ya, dasar yang teguh, dasar yang kuat. Jadi temanya per bulan sekarang. Mungkin ada 12 tema selama setahun. Kita akan buka 2 ayat di dalam 1 Korintus. Tiga ayat 10 sampai 11. Perikop dari ayat ini dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun di atasnya. Maaf. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Ada kata terus ya. Tetapi tiap-tiap orang yang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun. Yang pertama saudara mengerti. Kalau kita punya dasar yang teguh, dasar yang kuat, satu. Dasarnya itu harus apa? Dikatakan apa? Kata Kristusnya mana ya? Ayat 11-nya. Ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan apa? Yaitu Yesus Kristus.
Kenapa dasarnya harus Kristus, saudara? Saya bawa saudara ke ayat Yohanes 1 ayat 3. Ini firman yang menjadi manusia. Kita baca dari 1 sampai 3 ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Perhatikan. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu Allah. Siapa firman ini? Yesus Kristus. Ya, perhatikan ya. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Lanjut. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Karena semua tidak akan ada tanpa Kristus. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta, Dia berfirman. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Berfirmanlah terang, jadilah laut, ya toh? Daratan, laut. Jadilah firman, jadilah manusia. Dan di Yohanes 1 dikatakan apa? Firman itu menjadi manusia. Yaitu apa? Yesus Kristus. Ada Bapa, ada Sang Firman yaitu Yesus Kristus. Yang dikirim. Yohanes 3 ayat 16. Tuhan katakan dengan bahasa yang lebih dekat. Karena begitu kasih Allah kepada kita akan dunia ini, maka dikirimkanlah anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Sang Firman itu dikirim. Lalu Firman itu harus mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan sebelum dia naik ke surga, dia tinggalkan siapa? Roh Kudus. Sebelum alam semesta diciptakan, ada roh Allah, ada Allah, dan ada firman. Perhatikan. Dan yang ada di dalam hidup kita, itu apa? Roh Kudus. Yaitu roh Allah itu sendiri. Kenapa harus dasarnya Kristus? Tanpa Kristus, semua tidak ada yang jadi. Loh, di luar sana banyak. Semua tanpa Kristus. Semua tanpa kemegahan itu akan dihancurkan. Karena apa? Dasarnya bukan Kristus. Yang kedua, saudara. Kenapa dasarnya harus Kristus? Saya bukakan satu ayat lagi di dalam Yohanes. Kita akan banyak di kitab Yohanes. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan yang benar. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab di luar aku kamu apa? Tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang dikasih Tuhan. Saya tahu betul perjalanan pelayanan kita sejak Pak Hani pulang dari Amerika. Ya, kita tahu dulu kita cuma berpusat pada kota-kota, ya. Apapun pusatnya ke kota, lama-lama dibawa ke bangsa-bangsa. Dari Ko Henry yang nyerateni saya tiap hari ke rumah saya, ya. Ketika itu untuk memurikan saya supaya kita merintis satu persekutuan di Kartosuro, sehingga sekarang jadi besar, saudara. Saya katakan besar karena ada 12 ministry di situ. Saya yakin semua itu karena apa? Bukan karena gagah kuat dia gak gagah dan gak kuat. Tetapi apa, saudara? Karena ada pokok anggur itu. Tanpa Yesus kita tidak berbuat apa-apa. Saya yakin kok, tidak akan dibatasi usia. Setiap dari kita akan melakukan perkara besar. Amin. Jangan cuma yang muda atau yang sudah dewasa, yang sepuh pun bisa. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang akan memampukan. Roh Kudus yang akan memampukan itu semua. Dasarnya apa? Ketika Yesus usia 12 tahun, dia bisa bertanya jawab kepada
ahli-ahli Taurat. Saudara. Orang-orang yang pinter-pinter Taurat di bait suci. Kok bisa seperti itu, saudara? Loh, itu kan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan. Ketika ada Roh Kudus dalam kita bisa, Yohanes 12, kita akan bisa melakukan perkara-perkara besar yang jauh lebih besar dari yang Yesus pernah perbuat. Yesus yang ngomong loh, saudara, lewat Yohanes. Kitab Yohanes itu kitab menurut saya sangat dalam. Karena Yohanes setiawan, ya. Karena Yohanes ini adalah murid yang paling dekat sama Yesus. Maka ketika Petrus ngomong sama Yesus ngomong sama Petrus, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau, gembalakan domba-dombaku, sampai 3 kali. Itu cuma dicatat di kitab Yohanes. Di kitab yang lain tidak. Karena Yohanes itu mungkin paling rajin. Ya, ngindil Yesus. Jadi paling lengkap mungkin. Paling dalam. Maka Yohanes 1 bukan dimulai dari silsilah, tetapi apa? Pada mulanya firman. Sangat dalam, saudara. Kalau saudara tahu, ketika kita di dalam dia di dalam kita, akan banyak perkara yang luar biasa yang bisa kita kerjakan. Bukan karena kita, tetapi apa? Karena harus. Dunia ini butuh Pak Agus. Amin. Dunia ini butuh Bu Yeni. Dunia ini butuh Bu Tia Sinta. Tapi iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan bikin fokus kita tidak kepada destinasi ilahi. Dia akan bikin kita fokus kita beralih. Kita akan dibikin sibuk, ya kan? Tapi saudara harus tahu, saudara boleh sibuk, saudara boleh apapun, tetapi semua dasarnya harus apa? Untuk Kristus. Aku melakukan ini untuk Kristus, bukan yang lain. Dan yang terakhir di poin pertama, ya kan? Kalau saya enggak mungkin lama, ya saudara. Saya enggak bisa lama-lama. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Solideo Gloria, ya. Apapun yang kamu kerjakan dari Yesus, biar tidak salah, kepada Yesus dan untuk Yesus segala kemuliaan. Itu apapun yang kita kerjakan, dasarnya harus sama. Ya. Tahun ini kita akan merilis kelompok kecil, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, small group. Dari kata small itu artinya kecil, grup itu kelompok, ya, kelompok kecil. Cuma 3 orang, 1 leader, ya. Saya berdoa setiap kita semua merespon, semua ambil bagian. Seminggu cuma sekali ketemu, supaya apa? Supaya bisa saling bertumbuh, saudara. Yang pertama tadi, bagaimana kita menjadi orang yang betul-betul bisa punya dasar yang teguh, dasar yang kuat. Yang pertama tadi, dasarnya harus Kristus. Yang kedua, saudara, kata Paulus di 1 Korintus 3, ayat yang keberapa tadi? Yang ke-11, ya. Yang ke-11. Dan yang 10. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus apa? Memperhatikan bagaimana ia harus membangun. Perhatikan. Paulus meletakkan dasar pertama Kristus. Selanjutnya apa, saudara? Dan orang lain membangun
terus. Perhatikan loh, kata orang lain membangun terus artinya apa? Hidup kita itu harus dibangun terus senantiasa. Ya. Tidak akan pernah berhenti. Berhentinya nanti kalau kita menyusul Bu Agus, itu baru berhenti. Ya. Kita harus terus dibangun. Dan Paulus ngomong apa? Orang lain membangunnya. Kita butuh orang lain. Supaya apa? Supaya kita punya dasar yang teguh. Kekristenan itu tidak bisa berdiri sendiri Bapak Ibu. Kekristenan itu gak bisa berdiri sendiri. Lihat, ketika Yesus memulai pelayanannya dia dengan murid-murid. Jemaat mula-mula, mereka berkumpul bersama. Memecah roti bersama tiap-tiap hari di rumah-rumah. Artinya memecah roti itu makan-makan gitu loh, fellowship. Dan mereka tekun dalam pengajaran para rasul. Artinya apa saudara? Kita nggak bisa sendiri. Kalau sendiri, kita bisa berbahaya. Saudara tahu enggak perumpamaan domba yang hilang? Tuhan tuh selalu menyebutkan kita itu domba. Betul ya? Ada perumpamaan domba. Ada berapa domba? Guru Sulamu pasti tahu. Ada 100 ekor domba. Tetapi satu domba itu hilang. Lalu apa yang dilakukan Yesus dalam perumpamaan itu? Ia meninggalkan yang 99. Dan apa? Mencari yang satu. Kenapa saudara? Karena yang 99 itu aman. Domba itu didesain bergerombol Bapak Ibu. Rumah saya dekat desa, sering ada wedus gembel. Tapi kalau domba enggak ada ya. Itu enggak mungkin satu, tapi bergerombol. Nek satu kuwi kire ya. Satu tuh anjing. Bisa satu gitu ya. Doro kayaknya juga bergerombol ya Pak Billy ya. Ya. Domba itu bergerombol. Ketika Yesus tahu bahwa hilang satu, maka dia tinggalkan yang 99. Kenapa? Yang 99 itu aman. Karena mereka tidak akan tercerai, berai. Tapi yang satu bisa diincer singa, beruang, dan kawan-kawannya. Kalau kita mau punya dasar yang teguh, kitab Amsal jelas mencatat apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita butuh saudara seiman. Kita tidak bisa seperti gereja modern yang datang pergi saja, nggak bisa. Kita tidak kuat nanti. Tapi kita butuh betul-betul apa? Ada komunitas, ya, yang tiap-tiap hari makan roti bersama, memecah roti bersama, dan bertekun sama pengajaran para rasul. Pasti akan kuat. Kemarin di Facebook ada survei di itu. Ya sebenarnya surveinya itu untuk memojokkan orang Kristen lah. Di Amerika ada orang survei. Ya, itu apa namanya? Video yang cepat itu loh. Bukan di Facebook, Reels ya. Are you Christian? Ya. Yes, I am Christian. Wah, terus aku udah bisa bahasanya berikut ya. Ceritakan tentang Alkitab. I don't know gitu. 20 orang, 30, 20 orang lebih. Semua orang Amerika ditanya, kamu Kristen? Iya. Ceritakan tentang Alkitab. Tidak ada yang bisa yang tahu. Saya kan dan percaya, di komunitas di Indonesia pun yang banyak Kristennya, mungkin juga seperti itu. Kenapa? Selama itu cuma hanya agama, kita tidak akan mengerti. Tetapi kalau sudah tahu di Cina sana, Alkitab aja dihafalkan. Ketika kita kemarin ke Kinabalu, ada satu orang dari negara yang tidak ada Kristennya. Oh, saya merinding di hati, ibu-ibu itu. Cuma dia yang Kristen, tidak boleh direkam. Tapi imannya akan kuat sekali. Kenapa?
Karena dia betul-betul apa? Mengerti yang dia sembah. Saya berdoa Bapak Ibu. Saya tantang juga anak-anak teens youth kemarin. Jangan karena orang tuamu Kristen, kamu jadi Kristen. Tetapi kamu alami Tuhan sendiri. Kamu mengalami Yesus itu sendiri. Ya. Entah caranya bagaimana. Mau dengan lagu yang seperti tadi, atau dengan lagu him, apapun bisa Tuhan pakai untuk kamu mengalami Tuhan. Bahkan lagu him itu banyak-banyak yang luar biasa. Kemarin Mbak nyanyi, mengikut Yesus keputusanku. Ketika cabang. Dengan bahasa Indonesia, lalu bahasa Jawa. Oh, keren ya saudara. Tetapi ketika nyanyi, lagu itu bukan lagu karismatik. Tetapi maknanya dalam sekali. Bahwa apa? Mengikut Yesus itu keputusanku. Saya ingat Bu Sarjiem, ya, saya cerita di sini gak apa-apa. Seisi rumahnya gak kenal Tuhan. Tapi berpuluh-puluh tahun dia mempertahankan imannya. Mengikut Yesus, keputusanku. Teguh, saudara. Tidak terguncangkan. Seperti almarhum Bu Sarjiati. Ini pas 8 harinya ya saudara. Setiap pagi sambil berjemur selalu baca Alkitab. Setiap pagi berjemur sambil baca Alkitab. Terus menjadi kuat. Saya yakin ketika Bu Sarjiati kalau ada yang benar-benar mementori waktu muda, pasti dipakai Tuhan luar biasa. Saya berdoa, saya cuma bisa menjelaskan semampu saya dengan hikmat yang Tuhan berikan. Tetapi saya berdoa jemaat bisa menangkap semua. Semua bisa mengerti bagiannya masing-masing. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara bisa tutup Alkitabnya. Saya berdoa bahwa perkara besar yang Tuhan akan berikan setiap hidup saudara, itu tidak akan pernah luput saudara. Seberapapun kesempatan yang Tuhan berikan sekarang, tidak ada kata terlambat. Haleluya Yesus. Bukan oleh gagah dan kuatku ya. Bukan oleh gagah dan kuatku. Haleluya Yesus. Bukan gagah dan kuatku. Haleluya Tuhan Yesus. Roh-Mu Tuhan, ku dapat lakukan perkara yang besar. Mujizat terjadi di mana-mana. Ku percaya pada Firman-Mu semuanya pasti terjadi. Bangunan besar ini aku. Mari semua katakan, serukan bukan oleh gagah dan kuat kami Tuhan. Ora patas satakara patas. Yesus. Roh-Mu Tuhan, ku dapat lakukan perkara yang besar. mujizat terjadi di mana-mana. Sekira patakara patas satakara patas. Kebangunan besar Tuhan.
Biarlah Filipi 2 ayat 4 itu menjadi kehidupan buat kami Tuhan. Bahwa setiap dari kami tidak hanya mementingkan diri kami Tuhan, tetapi mementingkan orang lain. Karena itulah panggilan kami sebagai Kristen. Hidup kami bukan aku lagi, tetapi Kristuslah yang hidup di dalamku. Dan aku berdoa Bapa, semua rencana yang luar biasa, rencana besar yang sudah Tuhan agendakan di kerajaan surga, untuk masing-masing kami Tuhan, itu digenapi Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang terlewat Tuhan. Tetapi setiap kami bisa menangkap itu Tuhan. Setiap kami bisa benar-benar di dalam posisimu Tuhan. Di dalam posisi yang betul. Di dalam posisi yang tepat Tuhan. Karena kami percaya tempat yang paling aman, tempat yang paling luar biasa adalah di mana kita berdiri dalam kehendak Tuhan. Aku berdoa Tuhan setiap dari kami Tuhan. Haleluya.